Halo, saya Agnestia Claudia Nehes dengan NIM 20190171119. Saya akan mempresentasikan usaha saya yaitu kolak ubi ungu. Yang pertama, latar belakang. Kolak ubi merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Kolak ubi berasal dari tumbuhan ubi jalar dan singkong. Dan usaha yang akan dibuat adalah kolak ubi ungu. Karena dominan ubi ungu sehingga warnanya akan menjadi ungu. Ubi ungu dan singkong memang selalu menjadi bahan masakan yang bisa diolah dengan cara apapun dan dibuat menjadi berbagai macam jenis makanan yang memiliki rasa yang enak serta nikmat. Selain itu, ubi ungu, ubi kuning, dan singkong juga sangat mudah ditemukan maupun didapatkan dan dengan harga yang sangat terjangkau. Ubi ungu, ubi kuning, dan singkong memang sering dijadikan sebagai makanan maupun dibuat menjadi camilan. Namun tak hanya itu saja, ubi ungu, ubi kuning, dan singkong pun juga bisa dijadikan sebagai makanan dengan cara dibuat kolak. Sebenarnya, kolak tersebut merupakan salah satu menu kuliner yang berasal dari negeri yang berlambangkan burung Garuda, yaitu Indonesia. Berikutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi. Visinya adalah terwujudnya usaha makanan ringan seperti kolak ubi ungu yang menyehatkan dan terjangkau. Yang kedua, misi. Misinya adalah yang pertama, mengolah ubi ungu, ubi kuning, dan singkong menjadi kolak yang enak dan menyehatkan. Yang kedua, menampilkan produksinya yang cantik dan menarik. Yang ketiga, menjadikan suatu olahan yang awalnya biasa menjadi nilai jual. Selanjutnya, proses pembuatan kolak ubi ungu. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, 3 kg ubi jalar atau ubi ungu dan ubi kuning. Yang kedua, 2 kg ubi singkong. Yang ketiga, pisau. Yang keempat, air. Yang kelima, santan kara. Yang keenam, mutiara. Yang ketujuh, daun pandan. Yang kedelapan, gula. Yang kesembilan, dandang atau periuk. Yang kesepuluh, kap. Yang ke-11 garam, dan yang terakhir pisau. Kemudian proses pembuatan. Proses pembuatan yang pertama adalah kupas kulit ubi, lalu potong dadu atau potong sesuai selera. Yang kedua, bersihkan ubi yang sudah dipotong dengan air sampai bersih, lalu tiriskan. Yang ketiga, rebus air sampai mendidih, lalu masukkan daun pandan, gula secukupnya, mutiara, santan kara, dan garam. Yang keempat, diaduk sampai merata, lalu masukkan ubi singkong dan ubi jalar yang berwarna ungu dan yang berwarna kuning. Yang kelima, tunggu sampai ubi benar-benar matang dan empuk. Yang keenam, aduk kembali sampai warnanya menjadi ungu. Strategi pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target pasar yang dilakukan oleh penjual adalah masyarakat yang berdomisili di Yogyakarta, di sekitar tempat jual, dan juga mahasiswa, serta teman-teman terdekat dari penjual, karena usaha kolak ubi ungu bisa diantar di tempat. Berdasarkan usaha yang kami jalankan, belum banyak orang yang menjual usaha yang sama. Yang kedua, harga pasar. Harga yang ditawarkan oleh penjual adalah Rp10.000 per kap. Untuk harga pasar yang digunakan sangat menjangkau, apalagi bagi mahasiswa dan anak kos yang berdomisili di Yogyakarta, terutama di daerah Umbul Harjo. Yang ketiga, promosi. Untuk promosi yang dilakukan adalah melalui media sosial, yaitu WhatsApp dan Instagram. Yang keempat, strategi penjualan. Kami memberikan pelayanan yang baik dan ramah terhadap konsumen, agar konsumen nyaman terhadap usaha yang saya jalankan. Yang keenam, biaya. Salah satu bisnis yang berpotensi menguntungkan adalah kolak ubi ungu karena bahan serta proses pembuatannya sangat mudah dilakukan. Biaya yang dibutuhkan untuk pengeluaran proses pembuatan kolak ubi ungu ini adalah Rp60.000. Berikutnya, keunggulan kolak ubi ungu. Yang pertama, enak dan harga ekonomis. Yang kedua, memiliki kandungan gizi yang tinggi. Yang ketiga, tidak mengandung minyak. Kemudian laporan keuangan. Pada minggu pertama, pengeluarannya berjumlah Rp60.000, yaitu
membeli ubi sebesar Rp40.000, 3 bungkus santan kara sebesar Rp6.000, 2 bungkus mutiara sebesar Rp4.000, 16 buah cup sebesar Rp10.000. Kolak ubi ungu ini dijual seharga Rp10.000 per 1 cup. Sehingga total uang yang didapatkan pada minggu pertama adalah Rp160.000. Dari hasil pendapatan minggu pertama, digunakan uang sebesar Rp10.000 untuk bensin. Sehingga jumlah uangnya tersisa Rp150.000. Pada minggu pertama ini, keuntungan yang didapatkan adalah Rp90.000. Untuk minggu kedua ini, jumlah pengeluaran yang dikeluarkan adalah Rp55.000 dengan jumlah bahan yang sama di hari pertama. Namun, pada minggu kedua ini, yang dijual adalah 15 cup. Sehingga, penghasilan yang didapatkan adalah sebesar Rp150.000. Untuk keuntungan yang didapatkan pada minggu kedua ini adalah sebesar Rp85.000. Yang terakhir kesimpulan, sebuah usaha dapat berkembang dengan baik jika penjual memiliki niat untuk menjual dan memiliki konsisten yang tinggi, bertanggung jawab, memiliki kinerja yang baik, dan dapat melayani konsumen dengan ramah. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.